semua, di video ini aku akan membahas mengenai proses budaya yang paling menarik dan sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu akulturasi agama Islam di masyarakat Jawa pada abad 13 sampai 16 Masehi. Nah, teman-teman, proses ini itu bukan sekedar perpindahan dari agama Hindu-Buddha ke Islam loh, melainkan proses ini memiliki makna yang lebih dalam daripada itu, yaitu ini merupakan proses transformasi budaya yang sangat kompleks dan kreatif. Nah, kira-kira bagaimana ya proses ini terjadi? Bagaimana sih Islam tuh masuk ke Indonesia? Dan bagaimana Islam itu akhirnya berkembang di lapisan masyarakat Jawa ini? Apakah langsung menghapus budaya-budaya yang sudah ada pada saat itu? Atau malah membaur dan menciptakan sesuatu yang baru? Nah, kita belum tahu tentang itu. Karena itu, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama kita mulai dari sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk, masyarakat Jawa ini sudah memiliki banyak sekali budaya dan tradisi yang sangat beragam dan kaya. Di antaranya, mereka memiliki wayang, candi, dan juga kosmologi. Lalu ada juga dari arsitektur, yaitu candi-candi yang sangat terkenal hingga masa ini. Namun, sekitar abad 13, Islam mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan seperti yang kita ketahui bersama. Nah, dari sanalah Islam mulai mendirikan komunitas Muslim di beberapa wilayah. Di antaranya pesisir utara, yaitu Demak, Gresik, dan juga Tuban. Nah, pada saat Majapahit mulai melemah, komunitas-komunitas ini mulai menguat. Hingga sekiranya pada akhir abad 15, pengaruh Islam semakin lama semakin kuat. Di tengah itu, muncullah sosok-sosok yang sangat berpengaruh untuk mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Wali Songo sangat terkenal. Kita mungkin sudah mengetahui, Wali Songo merupakan tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka berdakwah dengan cara-cara yang sangat kreatif yang mungkin kita tidak akan terpikirkan jika kita berada di masa itu. Namun perlu kita ketahui, Wali Songo ini bukan hanya sekedar penyebar agama, tetapi Wali Songo ini berperan sebagai katalisator budaya juga pada masa itu. Mereka sangat paham bahwa dakwah itu tidak bisa memaksakan gitu, dilakukan secara frontal. Seperti halnya mereka itu orang asing yang masuk ke Jawa, dan tiba-tiba mereka kayak memaksa masyarakat Jawa itu untuk ini kalian ayo ikut Islam, ini agama yang benar gitu. Tidak, mereka tidak melakukan seperti itu, tetapi mereka menggunakan pendekatan yang sangat-sangat halus dan akomodatif. Seperti yang kita ketahui, wayang kulit. Wayang kulit tadinya itu digunakan untuk pertunjukan yang menceritakan cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh salah satu Wali Songo yang saya tahu, itu tuh wayang kulit dijadikan mediator dakwah untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid dalam Islam yang akhirnya ditonton oleh masyarakat lokal yang mengira itu
hanya pertunjukan, tetapi ternyata alurnya berbeda. Nah, karena penyampaian itu, masyarakat lokal tuh merasa kayak, oh ini seru gitu. Akhirnya ditonton terus pertunjukannya, dan akhirnya mereka mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Lalu ada juga istilah-istilah Islam yang ditulis dalam bahasa Jawi atau kitab pegon yang disesuaikan dengan istilah-istilah lokal, seperti Allah itu diganti menjadi ingkang akaryo jagat, dan syahadat itu disandingkan dengan konsep sangkan paraning dumadi. Menurut saya itu sangat-sangat menarik karena ya seperti yang tadi sudah dibilang, kayak mereka tahu mereka tidak bisa langsung mengubah gitu, dan akhirnya mereka itu memakai pendekatan yang sekiranya bisa diterima di masyarakat. Seperti halnya ketika Wali Songo ini mau mendirikan masjid, masjid-masjid yang didirikan itu memiliki ciri khas. Ayo, kalian tahu nggak ciri khasnya apa? Nah, salah satu yang paling terkenal itu Masjid Demak, bukan masjidnya di mana ya? Saya juga lupa. Aku juga lupa maksudnya. Pokoknya Masjid Demak itu dia memiliki ciri khas atapnya. Atapnya itu seperti candi, namanya atap tumpang ya. Nah, lalu saya belum pernah ke sana sih, cuma mungkin ada gitu. Nah, di sini dari riset saya ini tuh katanya di sana ada simbol gunung suci dalam kosmologi Hindu Buddha. Lalu juga masjid Kudus seperti itu juga. Nah, itu merupakan sesuatu yang luar biasa gitu, sesuatu yang kayak di era modern ini tidak bukan tidak sih, jarang ditemukan. Seperti halnya isu-isu yang terbaru kayak pembukaan rumah ibadah, itu ada yang menolak itu. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang menolaknya, tapi intinya pembukaan rumah ibadah minoritas yang dihancurkan oleh mungkin oknum ya, kita sebut saja oknum mayoritas yang mengaku sebagai mayoritas. Saya tidak mengerti kenapa mereka itu seperti itu. Nah, kita lupakan saja yang itu, kita lanjut. Lalu selain itu, Wali Songo juga kayak melakukan percampuran seperti karya sastra Serat Centini yang di dalamnya itu ternyata ada ajaran tasawuf Islam yang dipadukan dengan mistik Jawa, yang dimana seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu sangat suka dengan mistik, termasuk saya tidak akan denial gitu, kayak menolak, saya sangat logis, tidak, saya tidak seperti itu. Saya percaya dengan mistik karena sebagai orang Islam seharusnya kita percaya kalau Allah itu tidak menciptakan hanya dengan satu makhluk, tapi banyak. Jadi ya percaya boleh, tapi tidak fanatik, hanya perlu mempercayainya saja ya gitu. Nah, dengan ini Serat Centini ini menciptakan pemahaman spiritual yang sangat khas. Jadi Islam di Jawa itu tuh dulu tidak kaku gitu, tidak seperti sekarang yang ada orang Islam yang bilang, hantu itu tidak ada, saya tidak percaya dengan hantu. Nah, itu sangat-sangat salah, kayak harus dipertanyakan. Bahkan di Al-Baqarah pun disebutkan ya yang kayak hal-hal goib gitu. Itu tuh memang sesuatu yang di luar penalaran manusia, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang harus kita tolak ya.
Jadi Islam di masa itu tuh sangat masuknya sangat halus, sehingga masyarakat bisa membuka hati, membuka pikiran untuk menerima Islam, untuk merangkul Islam, seperti itu. Akan tetapi, walaupun prosesnya sangat halus, tentu saja dalam suatu proses tidak akan selalu mulus. Ada yang namanya selektivitas. Ajaran Islam yang dianggap pokok seperti sholat, puasa, itu para wali ini memastikan untuk diterima secara penuh dan tidak ada negosiasi dalam hal itu. Tapi elemen lokal yang dianggap bertentangan seperti pemujaan dewa-dewi, sesajen gitu, mereka itu mulai menuntun masyarakat untuk meninggalkan itu secara perlahan. Selain itu, pendekatan Wali Songo ini sebenarnya dikritik oleh Islam Ortodoks. Kelompok ini menganggap Wali Songo ini terlalu toleransi terhadap agama lain di dalam dakwah-dakwah mereka, yang mereka mengkhawatirkan ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi murni. Bahkan pendekatan yang dibawa oleh Wali Songo ini dianggap bid'ah atau menyimpang dari ajaran yang asli. Tapi di sisi lain kita juga perlu kritis akan situasi masa kini yang dimana mungkin kita tidak asing ya dengan ulah-ulah masyarakat Jawa itu di masa kini ya. Di mana nih warisan Wali Songo yang tentang akulturasi Islam ini disalahgunakan? Ada banyak contohnya. Kayak seperti agama ini dipakai untuk keperluan komersial, pencitraan, dan lain sebagainya, atau untuk menarik opini publik, untuk menarik suara masyarakat. Nah, ini hal-hal yang sangat keliru, di mana mereka ini menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk meraih popularitas. Itu sangat disayangkan. Pola yang diciptakan Wali Songo untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam, justru disalahgunakan. Ajaran yang seharusnya menggunakan budaya untuk memanusiakan dakwah, namun di era ini, di masa kini, digunakan untuk mengeksploitasi, yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengeksploitasi massa. Disinilah kita belajar bahwa akulturasi budaya itu harus disertai dengan kejujuran intelektual dan ketulusan spiritual. Jika tidak, maka yang muncul bukan lagi sintesis budaya, melainkan manipulasi yang justru akan membingungkan masyarakat ke depannya. Bukan ke depannya saja, di era ini, dan akan terbawa ke generasi-generasi seterusnya sampai seperti saat ini. Banyak sekali budaya-budaya yang muncul yang sebenarnya itu sangat-sangat dipertanyakan untuk apa itu muncul. Karena dilihat dari manfaat dan kerusakannya, lebih cenderung kerusakannya. Tetapi entah kenapa itu tetap bertahan. Nah, itu menjadi tanda tanya yang sangat besar dalam hal ini. Nah, ini mungkin sudah terlalu panjang kali ya, jadi saya tutup saja. Jadi intinya akulturasi Islam di Jawa pada abad 13 sampai abad ke-16 ini adalah bukti bahwa perubahan besar itu tidak selalu konfrontatif, seperti halnya kayak
uh, Jerman ya waktu itu ya, di masa Nazi, yang maunya seragam gitu. Tidak harus seperti itu untuk membawa perubahan besar. Kita bisa juga menggunakan jalan damai, jalan halus gitu, jalan yang sangat halus, pendekatan yang manusia lah gitu, manusiawi. Di sini kita bisa lihat Islam itu masuk dengan cara yang bijak, beradaptasi, berdialog, dan menyatu dengan budaya lokal, bukan menghancurkan. Tidak seperti Islam-Islam yang dipresentasikan oleh orang-orang lain. Islam itu yang apa ya, kalau menurut saya, yang seharusnya memang seperti ini caranya. Saya tidak tahu agama apa mereka yang apa sih namanya, yang menyebarkan Islam tuh dengan kekerasan sampai dibilang teroris. Mungkin itu aliran Islam yang anarkis. Dalam Islam juga banyak aliran yang seperti itu. Kita tidak bisa menyangkal bahwa ada aliran Islam yang sangat keras, yang sangat pengen, oh ini Islam harusnya kayak gini, dan gak akan berubah. Ada juga aliran yang kayak, oh ya udah kita menggunakan pendekatan ini agar masyarakat tuh tahu kalau Islam tuh menerima perbedaan. Begitu. Nah, hasil dari pendekatan Wali Songo ini seperti ada tradisi wayang yang bernuansa tauhid, tidak lagi hanya Mahabharata dan Ramayana, lalu masjid beratap tumpang, hingga ada juga selamatan. Selamatan itu tadinya bukan budaya Islam, tetapi budaya Hindu-Buddha yang diadopsi. Bukan diadopsi juga sih. Itu merupakan hasil dari akulturasi dari pendekatan tadi, dakwah tadi yang dilakukan oleh Wali Songo pada masa itu. Jadi ini tuh menjadi contoh nyata kekuatan sinkretisme ya, sinkretisme selektif. Nah, refleksi ini juga sangat penting untuk kita lihat bagaimana pendekatan Wali Songo ini dibaca di masa kini ya. Seperti yang sudah dibahas tadi, kayak maksudnya seperti jangan sampai strategi kultural ini yang dulu dipakai dengan tulus untuk menyebarkan ajaran Islam, ajaran tauhid, disalahgunakan oleh segelintir orang yang menggunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Karena sejatinya akulturasi yang sehat itu bukan mengenai tentang memperalat budaya ini untuk keuntungan gitu, enggak. Tapi bagaimana sih budaya ini bisa menjadi jembatan yang manusiawi untuk menyampaikan kebenaran, seperti itu. Dan dari sejarah ini kita juga belajar bahwa keberhasilan perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tapi juga cara kita menyampaikan dengan halus, dengan bijak, dengan jujur, dan menggunakan empati, tidak menggunakan kekerasan. Begitu teman-teman. Wah, ini 2 kali lipat ya jadinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mulut saya memang suka typo. Tadi di awal bilangnya aku, di tengah jadi saya, sampai di akhir jadi saya. Ya, terima kasih Bu Nuril sudah menonton video ini, sudah menyimak, sudah meluangkan waktunya. Walaupun mungkin video ini agak berantakan banget mungkin.
Ya, saya berharap semoga video ini memberikan perspektif baru yang mungkin Bu Nurul juga sudah tahu gitu, sudah kepikiran tentang hal ini. Ya, saya hanya mahasiswa yang sedang belajar. Saya selalu meminta bimbingan ibu gitu dalam menyampaikan opini, dalam menyampaikan argumen mengenai sejarah budaya ini yang sangat menjadi hal baru bagi saya. Lalu juga banyak hal yang perlu saya pelajari lebih dalam di kemudian hari. Nah, sepertinya akan saya tutup saja ya. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Ya, semoga pembelajaran di semester ini tidak hanya berakhir sampai sampai semester ini saja, karena mungkin kita akan bertemu di lain waktu dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.